Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Firdaus. Saya mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hadis. Video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang kondisi perpolitikan negara, di mana perpolitikan negara kita, negara Indonesia pada saat ini sangat menarik untuk diperbincangkan karena di dalamnya terdapat hal-hal yang kontroversi. Perlu kita ketahui pada masa pemerintahan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada tahun 2020 Indonesia dilanda wabah penyakit yang menular, yaitu virus COVID-19, di mana COVID-19 ini tidak memandang bulu untuk menyerang bagi siapapun. Jadi pada era pemerintahan Jokowi, Indonesia dilanda COVID-19. Nah, pada saat itu merupakan salah satu peluang emas untuk petinggi-petinggi negara yang yang rakus akan jabatan. Nah, pada saat Indonesia dilanda wabah penyakit menular ini, secara otomatis pemerintah pusat harus bergerak cepat untuk memberikan tindakan agar rakyat Indonesia itu tidak menerima imbasnya. Salah satu kebijakan yang diberlakukan pada saat itu adalah kebijakan vaksinasi secara gratis. Nah, vaksinasi secara gratis ini menjadi peluang besar bagi petinggi-petinggi negara yang rakus, di mana petinggi negara itu meminta pungli untuk vaksinasi tersebut dari orang-orang yang akan melakukan vaksinasi. Nah, kebijakan kedua yang diberlakukan pada saat itu adalah kebijakan PSBB, yaitu di mana semua orang rakyat Indonesia dilarang untuk berkerumun atau bermasya ramai-ramai di luar batas. Nah, di mana pada waktu itu menjadi peluang besar, menjadi peluang emas untuk petinggi-petinggi negara untuk melakukan aksinya agar lebih menguntungkan bagi dirinya pribadi, yaitu dengan cara melakukan upaya-upaya yang bisa sekiranya menguntungkan bagi dirinya sendiri. Nah, terus kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan yang berupa material, yaitu diperlakukannya bantuan sosial dari negara untuk rakyat Indonesia. Nah, hal itu menjadi salah satu peluang emas untuk petinggi-petinggi negara yang rakus, juga menjadi salah satu ajang untuk mencari keuntungan yang lebih besar dari menjabat sebagai pemerintahan negara. Anggaran negara yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakatnya, terutama warga-warga yang terdampak virus COVID-19 ini sangat besar jumlahnya, anggarannya itu sangat besar. Jadi ada oknum-oknum yang sengaja memotong bansos setiap orangnya itu untuk kepentingannya pribadi, seperti itu. Dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang seharusnya tidak lagi untuk dilanjuti. Dan untuk para pemerintah, pejabat-pejabat negara yang masih memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya sendiri, kami mohon dengan sangat hormat agar untuk tidak lagi mengulanginya, agar seluruh rakyat Indonesia itu tetap makmur, tetap jaya, tetap utuh, agar tidak ada perselisihan antara kaum A dan kaum B. Nah, pada tahun 2020 Indonesia juga pernah digemparkan dengan berita-berita yang cukup kontroversi, yaitu tentang kebijakan Bapak Jokowi tentang RUU Cipta Kerja, yang dimana pada saat itu beliau dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, membuat kebijakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
yaitu salah satu kebijakan untuk para buruh pabrik dan para karyawan-karyawan industri. Nah, dari kebijakan tersebut terdapat beberapa argumennya, itu argumen ada yang mendukung dan juga ada yang tidak mendukung. Akhirnya kedua orang-orang yang tidak mendukung itu melakukan unjuk rasa kepada presiden, dengan tujuan presiden agar Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja itu tidak diberlakukan seperti itu. Nah, oleh orang-orang terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal ini menjadi salah satu peluang besar untuk menjatuhkan kepemerintahan era Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, di situ dan ada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba antara golongan satu dengan golongan yang lainnya untuk menjatuhkan kepemerintahan era Jokowi. Nah, saya pribadi mengajak teman-teman semua, pemuda-pemudi harapan bangsa, generasi bangsa, untuk tidak terpengaruh oleh oknum-oknum yang sengaja untuk mengadu domba kita terhadap golongan yang lain agar menjadi perpecahan. Nah, hal itu tidak harus kita tolak, dan kita sebagai mahasiswa kita harus menolak keras tentang perpecah belahan negara kita agar Indonesia itu tetap maju menjadi negara yang utuh, negara yang makmur dan sejahtera. Mungkin itu saja semoga apa yang saya sampaikan menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat dan berkah. Saya mengundurkan diri. Saya Ali Firdaus izin mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.